Aku hilang arah, tapi kenapa itu selalu nyaman? Banyak motivator bilang, journaling adalah langkah paling jitu untuk kita tahu arah hidup. Tapi ternyata, journaling gak semenarik lihat HP yang isinya banyak hiburan yang lebih wow. 24 jam hampir aku habiskan mengonsumsi 90% dari handphone yang ku genggam. Scrolling sampai rebahan seharian. Kadang ku pikir ponsel pemberian papa ini mengantarkan aku pada hal yang tidak baik. Tapi pemikiran itu cuma kadang-kadang. Sisanya aku gak sadar. Sadar-sadar aku tertinggal jauh dari teman-teman. Satu orang udah dibangga-banggain karena lulus ke ITB. Satu lagi dibangga-banggain karena seumur aku udah punya kerjaan tetap. Udah punya usaha kecil-kecilan. Sementara aku hanya jadi figuran di hidup sendiri yang memberi like postingan orang-orang yang punya arah hidup. Arah hidup ya? Pernah satu ketika kegiatan scrolling sampai rebahan seharian itu berhenti. Kan HP-ku mendadak hang guys. Namanya candu. Aku jadi ngerasa gila tanpa HP. Dan saat itu aku diem di kamar, bersila sambil lihat jendela. Di pikiranku gini, aku harus ngapain? Kenapa rasanya kosong, hampa? Aku kemudian mencoba merefleksi diri gitu. Ada apa ya dengan aku? Aku itu kayak gak tau kemana arah hidup itu. Kayak seakan-akan menjauh dalam dada ini. Aku kayak gak punya langkah lagi gitu. Arah hidup aku kemana sebenarnya? Aku mau apa sih di dunia ini? Tujuan aku itu mau kemana? Semuanya itu gak pernah terjawab hingga kemudian aku lihat buku kosong. Aku lihat buku kosong itu. Dari sana aku mulai mikir, apa aku mulai journaling sekarang? Tapi pikiran aku selalu aja bilang, anjay, journaling kan mulai dari tanggal 1 Januari, tepat tahun baru dimeriahkan. Udahlah, tunggu tahun depan aja, nanggung 9 bulan lagi. Kita mulai di 2026 aja. Tapi karena HP ku rusak dan aku gak tahu lagi mau ngapain, maka aku coba membuang kegabutan itu melalui journaling. Oke, ada buku, pulpen, dan niat. Aku mulai journaling. Awalnya masih malesan mulai, tapi aku mencoba. Dimulai dari langkah awal, aku masih ingat itu tanggal 3 Maret, yang ternyata langkah itu menjadi langkah paling apa ya? Paling bikin aku ngerasa bersyukur hingga saat ini. Kegiatan yang terdengar boring itu bikin aku nyaman guys. Bikin aku tahu arah hidup perlahan-lahan. Dari journaling, aku jadi tahu kalau ternyata 1 bulan itu ada 30 hari ya guys. Ada 30 hari dan selama 30 hari itu ternyata benar-benar bermanfaat dari hanya sekedar lihat HP doang gitu. Dan dari journaling aku juga belajar banyak hal mengenai refleksi, mengenai segala macam harap yang aku inginkan untuk masa depan. Semuanya itu aku dapatkan dari journaling. Aku jadi punya aksi-aksi kecil yang awalnya terbenam. Aku jadi punya langkah yang gak pernah terbayang. Dan halo, aku Astiaul Haq.
Biar nggak susah, panggil aja Asti. Aku author Wattpad genre fiksi remaja. Kalau kalian suka dengan cerita yang mengangkat tokoh-tokoh yang jarang disarakan, kalian bisa baca ceritaku di Wattpad. Username-nya astiulhaq06. Aku punya karya berjudul Lili Kacamata, My Pick Me Girl. Semua itu lagi aku tekunin sekarang. Dan insya Allah aku juga bakal ngetekunin cerita Antara Renaya. Jadi siap-siap kalian tungguin ya. Dan ya, perkenalan di atas gak akan benar-benar terjadi kalau aku gak journaling. Melalui journaling, aku jadi kenal diri aku. Aku jadi tahu mau aku apa. Ada banyak motivator yang ngajarin step by step journaling. Ada banyak yang ngajarin lah mengenai gimana sih cara bikin journaling yang mudah, yang bikin kita produktif. Di sini aku hanya ingin membagi cerita aja kalau journaling sangat-sangat penting. Arah hidup aku jelas dan berprogres. Dan ini adalah video pertama aku yang idenya dimulai dari hal simpel, journaling.